Ibu Faiza Julina, SPSI MA. Sebelum masuk ke dalam materi, saya sebagai perwakilan ingin memberitahu bahwa kami membuat video ini di daerah Jakarta Pusat, tepatnya di lapangan Banteng. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai videonya. Enjoy! Saya Rizka Tamami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak setara kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi penting karena memberikan kedaulatan kepada rakyat melalui hak asasi manusia dan mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sistem ini menjaga stabilitas politik, keadilan sosial, dan mencegah dominasi kekuasaan, serta relevan untuk mempertahankan persatuan dan keberagaman di masyarakat multikultural seperti Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, tiap keputusan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah sejalan dengan kehendak dan juga kebutuhan seluruh atau masing-masing rakyat itu sendiri. Yang kedua, ada berhubungan dengan kehendak kekuasaan ataupun kepentingan rakyat yang telah disusun dan juga dicatat di dalam undang-undang suatu negara. Ketiga, mengelola sebuah kepentingan dalam negara, kedaulatan, dan kekuasaan rakyat sendiri yang telah terwakili oleh orang yang dipilih dan ditentukan oleh rakyat sendiri. Saya Syafira Malika Putri ingin mempresentasikan slide selanjutnya tentang jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, ada demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi secara langsung itu melibatkan masyarakat untuk mengambil keputusan untuk sebuah negara. Sedangkan demokrasi secara tidak langsung itu tidak melibatkan rakyat secara langsung, melainkan melibatkan wakil rakyat untuk mengambil sebuah keputusan. Halo, saya Syifa Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan demokrasi. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas tentang kelebihan, yaitu adanya kesamaan hak yang mengakibatkan tiap masyarakat boleh untuk mengambil bagian dalam bidang politik. Yang kedua, ada penerimaan akan suatu kekuasaan ditetapkan berdasarkan pada suara atau kehendak dari rakyat. Di sini ada juga kekurangannya, yaitu kepercayaan rakyat kepada penguasa sangat mudah untuk digoyahkan. Yang kedua, ada fokus pemerintah yang sedang menjabat berkurangnya ketika mendekati pemilihan umum. Dan yang terakhir, di sini ada kesamaan hak kerap dinilai tidak adil karena tiap orang mempunyai pemahaman politik yang beragam. Upaya pembangunan demokrasi. Keberhasilan pembangunan demokrasi bertumpu pada 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, yang menjadi warisan para pejuang pendiri bangsa. Jika nilai-nilai ini dipraktikkan secara tulus oleh masyarakat dan pemerintahan, Indonesia dapat menjadi negara yang harmonis, berdaulat, dan maju. Dengan demokrasi perwakilan sebagai mekanisme utama partisipasi rakyat melalui wakilnya. Penyalahgunaan demokrasi. Penyalahgunaan demokrasi adalah situasi di mana prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, dan keadilan diselewengkan untuk kepentingan tertentu baik oleh individu, kelompok, maupun pemerintah. Penyalahgunaan ini sering terjadi ketika sistem demokrasi hanya digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan tanpa benar-benar menerapkan nilai-nilai demokratis. Contohnya adalah money politik, intimidasi, dan black campaign. Kesimpulan, demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang menetapkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan prinsip-prinsip seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Sejak kemerdekaan, demokrasi Indonesia telah mengalami evolusi, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila yang saat ini menjadi dasar pemerintahan. Meskipun secara sistem telah berhasil diterapkan, pelaksanaan demokrasi masih menghadapi tantangan seperti praktik politik uang, intimidasi, dan kampanye negatif. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan 4 pilar kebangsaan,
Demokrasi Indonesia diharapkan dapat terus berkembang menjadi sistem yang adil, transparan, dan mendukung kesejahteraan seluruh rakyat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.